Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi, yaitu info penting guru yang punya SIM PKB ya. Jadi kenapa admin katakan info penting guru yang memiliki SIM PKB? Karena di sini sebaiknya rekan-rekan guru mengecek 7 data penting ya yang ada di SIM PKB. Jangan sampai ada yang bermasalah ya, karena tentunya ini berkaitan dengan data guru calon peserta PPG dan data guru calon peserta P3K Guru tahun 2022, sehingga begitu pentingnya teman-teman untuk mengecek 7 data penting yang kami sebutkan di video kali ini melalui akun SIM PKB guru masing-masing. Baik Bapak Ibu guru, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, kita cek dulu di sini akun SIM PKB ketika teman-teman. Nah, di sini untuk SIM PKB-nya, SIM PKB ID ini, kemudian yang penting teman-teman perhatikan di sini adalah status terkoneksi di Dapodik. Apakah di SIM PKB teman-teman itu terkoneksi di Dapodik? Kemudian yang perlu juga dicek di sini adalah sinkron terakhir ke Dapodik Pusat tanggal berapa. Pastikan tanggal yang terbaru ya, bukan masih, anggaplah masih 2022 bulan Januari. Ini kan sudah bulan April, jadi usahakan sinkron terakhir ke Dapodik Pusat itu kisaran juga pada bulan April 2022. Berarti itu ada data baru masuk ke servernya Kemendikbud. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini yang penting juga yang harus teman-teman cek adalah NIK ya. NIK teman-teman ya, apakah NIK yang teman-teman pegang di kartu tanda penduduk itu sudah valid dengan data NIK yang ada di data ini di SIM PKB teman-teman ya, karena itu sangat penting untuk pemberkasan PPG dan tentunya juga nanti berpengaruh di seleksi P3K Guru tahun 2022 seperti itu, dan tentunya juga berlaku untuk guru ASN karena itu berdampak pada karir dan tunjangan profesi guru-guru. Kemudian NUPTK, apakah NPTK teman-teman valid? Jangan sampai di sini invalid teman-teman ya. Pastikan bahwa data NPTK di SIM PKB itu sudah valid. Kemudian yang paling penting di sini adalah TMT awal teman-teman ya. Jadi TMT-nya bagaimana? Apakah TMT awal pengangkatan teman-teman itu sudah valid dan sudah sesuai dengan data yang ada di aplikasi Dapodik, seperti itu ya. Jadi TMT awal pengangkatan di SIM PKB usahakan itu selaras dan sejalan dengan data TMT awal pengangkatan di aplikasi Dapodik Dasmen, seperti itu ya, Toto Dapodik. Nah, pertanyaan sekarang, misalkan dari beberapa data yang disebutkan tadi di sini ada sekitar 7-8, apa yang harus kita lakukan ketika ada persoalan, atau apa yang harus kita lakukan apabila ada permasalahan? Karena ketika ada permasalahan tentunya akan mengganggu fokus teman-teman ya. Misalkan untuk PPG nantinya itu bisa terhambat, untuk P3K juga nantinya itu akan bermasalah, bahkan untuk tunjangan sertifikasi juga akan bermasalah. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi jika kita menghadapi persoalan di sekitaran data yang admin sebut tadi? Nah, caranya di sini teman-teman ya, untuk sinkron terakhir, misalkan sinkron data teman-teman itu masih anggaplah bulan Februari 2022 ya, maka teman-teman solusinya adalah bisa menghubungi operator sekolah untuk melakukan proses sinkronisasi agar data terbaru teman-teman itu bisa terupdate di Dapodik Pusat ya. Di sini di Dapodik Pusat itu bisa terupdate teman-teman ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian apa yang kita lakukan jika misalkan NIK kita itu salah, NIK kita itu invalid atau tidak terkoneksi dengan Dukcapil dengan Dapodik? Nah, solusinya adalah teman-teman bisa meminta operator sekolah untuk mengecek data NIK teman-teman di Verpal PTK. Nah, kalau misalkan di Verpal PTK itu silang merah dan di situ ada invalid Dukcapil, maka teman-teman bisa ke kantor catatan sipil untuk meminta bantuan dari petugas catatan sipil agar bisa mengkoneksikan antara NIK
NIK teman-teman di Dukcapil dengan di Dapodik seperti itu ya, atau memvalidkanlah minimal seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang semestinya kita lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan untuk yang NUPTK, kalau misalkan NUPTK teman-teman itu bermasalah, apa yang harus dilakukan? Nah, jika NUPTK itu bermasalah, anggaplah diklaim oleh orang lain, maka atau invalid juga, atau tidak terdaftar di Dapodik, maka teman-teman bisa meminta bantuan operator sekolah untuk melakukan validasi di Verpal NUPTK atau melakukan validasi di Verpal PTK. Tentunya terkait dengan hal itu operator jauh lebih mengetahui. Sisa teman-teman meminta bantuan kepada operator sekolah teman-teman dengan memberikan bukti kesalahan data ketika teman-teman mengecek data di Info GTK atau SIM PKB. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana jika misalkan TMT awal pengangkatan di SIM PKB dengan Dapodik itu berbeda. Kalau misalkan teman-teman guru honorer dan teman-teman memiliki SK Bupati, maka terkadang yang terinput di apa namanya ya, yang terinput di SIM PKB itu terkadang data SK Bupati. Nah, sedangkan SK sekolah, SK awal pengangkatan sebagai honor sekolah tetap terinput di Dapodik, sehingga secara otomatis terjadi perbedaan antara data TMT awal pengangkatan di Dapodik dengan TMT awal pengangkatan di SIM PKB. Pasti biasanya terjadi perbedaan karena yang yang terdaftar di SIM PKB itu adalah SK Bupati, TMT SK Bupati pengangkatan sebagai guru honor daerah. Nah, pertanyaannya, kalau posisi seperti itu apakah bermasalah, Min? Jawabannya itu tidak bermasalah sepanjang data SK Bupati tetap diinput di riwayat karir di Dapodik, dan juga SK pengangkatan sebagai honor sekolah tetap diinput di data riwayat karir. Nah, kemudian kasus kedua adalah misalkan seorang guru honorer bukan pemilik SK Bupati, artinya guru honorer ini tidak memiliki SK Bupati. Ternyata TMT awal pengangkatan di Dapodik itu berbeda dengan TMT awal pengangkatan di SIM PKB. Misalkan di Dapodik itu TMT awalnya 1 Januari 2015, sedangkan ternyata di Dapodik itu 1 Januari 2017. Maka apakah ini bermasalah? Jawaban admin adalah data ini bermasalah karena guru ini tidak memiliki SK Bupati. Berarti memang ada kesalahan data di Dapodik sehingga menyebabkan terjadi perbedaan TMT awal pengangkatan di Dapodik dengan SIM PKB. Solusinya adalah silakan teman-teman berkolaborasi dengan operator agar bisa menyelesaikan persoalan ini. Seperti itu ya, melalui perbaikan data di Dapodik dengan melibatkan operator dinas kabupaten dan melakukan sinkronisasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.